Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemeriksaan kolesterol HDL dan LDL serta pemeriksaan trigliserida. Adapun pokok-pokok pembahasan yang dibawakan, pemateri pertama Yuldawati, definisi kolesterol dan struktur kolesterol. Pemateri kedua Suhartina, jenis-jenis HDL dan LDL, nilai rujuk normal dan implikasi kolesterol. Pemateri ketiga Hadijah Henaulu, alat-alat dan bahan pemeriksaan kolesterol, cara kerja pemeriksaan kolesterol. Pemateri keempat Prastika Tasokasa, definisi dan tahap-tahap pengambilan trigliserida, penyakit yang berhubungan dengan trigliserida. Pemateri kelima Hanifah Matuan, alat dan bahan pengambilan trigliserida, cara kerja pengambilan trigliserida. Dan Ririn Dwi Arianti, pemateri yang keenam diagnosa dan metode pemeriksaan trigliserida serta faktor yang mempengaruhi trigliserida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildawati, NIM 1831452011153. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan struktur dari kolesterol. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kolesterol. Kolesterol adalah lemak berwarna kekuningan berbentuk seperti lilin yang diproduksi oleh tubuh manusia, terutama di dalam liver atau hati. Kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh dengan bermacam-macam fungsi, antara lain untuk membuat hormon seks, hormon korteks adrenal, vitamin D, dan untuk membuat garam empedu yang membantu usus untuk menyerap lemak. Jadi, bila takarannya pas atau normal, kolesterol adalah lemak yang berperan penting dalam tubuh. Namun, jika terlalu banyak, kolesterol dalam aliran darah justru berbahaya bagi tubuh. Yang kedua yaitu struktur, di mana membran biologi memiliki struktur dan fungsi yang bervariasi di dalam tubuh. Membran sel tersusun atas lapisan ganda molekul lemak yang dikenal dengan fosfolipid. Senyawa ini bersifat amfoterik, di mana ia mempunyai bagian nonpolar yaitu rantai karbon yang terdapat di dalam membran sel, dan bagian polar yang terdiri atas gugus utama asam fosfat yang bermuatan negatif. Membran sel harus berlemak dan bersifat nonpolar agar dapat memisahkan kompartemen berair tubuh dengan baik. Di dalam lapisan ganda lemak ini terdapat molekul protein globular besar. Makromolekul ini berfungsi sebagai saluran ion, misalnya saluran natrium plus membran saraf, reseptor transmembran seperti reseptor beta, atau protein angkutan seperti pada rantai angkutan elektron mitokondria. Membran sel manusia juga mengandung kolesterol steroid dengan konsentrasi tinggi, terutama di dalam jaringan saraf. Secara kimia, kolesterol merupakan derivat siklopentanoperhidrofenantren, tetapi akan lebih mudah untuk menyebut gugus penting senyawa ini dengan nukleus tetrasiklid, yaitu steroid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhartina, NIM 1731452011119. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kolesterol. Nah, adapun jenis-jenis kolesterol itu ada dua, yaitu HDL kolesterol baik dan LDL kolesterol jahat. Nah, untuk HDL kolesterol baik,
HDL ini bersifat protektif terhadap kemungkinan pengendapan aterosklerosis dalam arteri. Jika kadar HDL dalam darah rendah, risiko terhadap PJK pun meningkat. Sebaliknya, jika kadar HDL tinggi, maka risiko PJK rendah. Nah, untuk nilai rujukan normal, standar kadar HDL yang diinginkan dalam darah itu lebih dari 45 mg per desiliter. Untuk ambang batas rendah, perkirakan 35 sampai 45 mg per desiliter. Dan untuk kadar terlalu rendah, kurang dari 35 mg per desiliter. Nah, untuk LDL kolesterol jahat, LDL ini mengandung paling banyak kolesterol dari semua lipoprotein dan merupakan pengirim kolesterol utama dalam darah, di mana kadar LDL yang diinginkan yaitu kurang dari 130 mg per desiliter. Untuk ambang batas tinggi sekitar 131 sampai 159 mg per desiliter. Dan untuk kadar LDL rendah lebih dari 160 mg per desiliter. Nah, untuk kadar kolesterol yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya endapan kolesterol dalam dinding pembuluh darah. Akumulasi dari endapan kolesterol apabila bertambah akan menyumbat pembuluh nadi dan mengganggu peredaran darah. Dengan demikian akan memperberat kerja jantung dan secara tidak langsung akan memperparah hipertensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah Enaulu, NIM 18314520150. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pengambilan sampel untuk mencek kolesterol. Sebelum melakukan pemeriksaan, terlebih dahulu disiapkan alat dan bahan. Yang pertama, alat ukur PCU kolesterol, kedua, jarum atau lancet, ketiga, strip kolesterol. Adapun bahan-bahannya yaitu alkohol 70%, kapas steril, dan darah pasien untuk mencek kadar kolesterol. Sebelum melakukan pengecekan kolesterol, terlebih dahulu mencuci tangan dengan sabun dan air untuk menjaga kebersihan. Menyuruh pasien duduk di samping meja dan tangannya ditaruh di atas meja dan menghadap ke atas. Dialasi dengan bantal kecil di bagian siku pasien. Basahi ujung jari pasien dengan alkohol menggunakan kapas. Tusuk salah satu jari pasien dengan jarum atau lancet. Kemudian tekan sedikit jari agar darah sampai keluar. Teteskan darah yang keluar ke atas strip tersebut dan menunggu hasilnya. Pemeriksaan kolesterol adalah pemeriksaan untuk menentukan kadar lemak di dalam darah yang ada pada tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frastika Tasokasa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi trigliserida. Nah, apa sih pengertian dari trigliserida? Pengertian dari trigliserida sendiri ini adalah suatu jenis lemak yang terdapat di dalam dan berbagai organ di dalam tubuh dari sudut ilmu kimia. Trigliserida merupakan substansi dari gliserol yang mengikat gugus asam lemak. Trigliserida merupakan fraksi lemak dalam darah yang dibentuk di hati yang berasal dari makanan. Kelebihan kalori akan disimpan menjadi trigliserida yang disimpan di bawah kulit dan menjadi cadangan sumber energi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar trigliserida yaitu pola makan, berat badan, dan makanan yang dikonsumsi. Nah, selanjutnya yaitu tahap pengambilan spesimen trigliserida. Secara umum, tahap atau prosedur dalam penelitian ini meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik.
Darah didiamkan di tabung reaksi yang berisi darah dalam suhu kamar, kemudian dipusingkan dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Diambil serum dari bukuan dan segera melakukan pemeriksaan. Sedangkan persiapan plasma EDTA disediakan tabung yang berisi 2 mg antikoagulan EDTA, kemudian dialirkan 2 ml darah ke dalam tabung tersebut dan dispoid tanpa jarum. Segera mencampur darah dengan antikoagulan EDTA hingga homogen selama dalam pengerti. Diamkan darah sampai keluar plasma, kemudian pusingkan dengan kecepatan 30 rpm selama 15 menit. Dipisahkan plasma dari endapan dan segera melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan kadar trigliserida dapat berbeda menggunakan sampel serum dan plasma. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit apa saja yang berhubungan dengan trigliserida. Nah, penyakit pertama yang berhubungan dengan tingginya kadar trigliserida adalah yaitu kardiometabolik atau biasa disebut dengan sindrom metabolik, yaitu merupakan konstelasi yang berhubungan dengan berbagai faktor antara lain biokimia, klinis, dan fisiologis secara metabolik. Hal ini dapat meningkatkan risiko kardiovaskular dan diabetes mellitus tipe 2 serta penyebab kematian lainnya. Nah, beberapa gejala yang terdapat pada sindrom metabolik antara lain kadar high density lipoprotein atau HDL, kolesterol darah yang mengalami penurunan, dan kadar trigliserida darah yang meningkat. Kemudian, penyakit lain juga yang disebabkan oleh kadar tingginya trigliserida dalam darah yaitu penyakit hipertensi. Hipertensi ini sendiri bisa terjadi karena diakibatkan oleh tingginya kadar trigliserida di dalam tubuh seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Marwan, NIM 1831452011157. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tahap pengawetan, cara kerja, alat dan bahan. Yang pertama yaitu tahap pengawetan. Pada penyimpanan yang tidak begitu lama, maka penyimpanan yang direkomendasikan adalah pada kulkas suhu 4 derajat Celcius. Jika butuh waktu yang lama lebih dari 2 minggu, maka disimpan pada freezer suhu 20 derajat Celcius. Kematian bakteri akan terjadi sangat cepat pada suhu 20 derajat Celcius dan terjadi lambat pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu yang rendah, enzim juga inaktif. Pengawet dan antikoagulan biasanya ditambahkan pada sampel darah, terutama untuk pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang lama ke fasilitas laboratorium. Pengawet yang dipakai adalah natrium fluorida 2%, tabung komersial yang sering tersedia bertutup abu-abu, berisi natrium fluorida sebagai pengawet dan potasium oksalat sebagai antikoagulan. Natrium fluorida ini dapat menghambat perkembangan bakteri dan kerja enzim, sehingga sangat diperlukan dalam penyimpanan sampel yang diduga mengandung etanol, kokain, heroin, dan lain-lain. Fluorida bekerja sebagai menghambat kerja enzim dan menghambat terjadinya glikolisis. Yang kedua yaitu cara kerja. Tahap pra-analitik dilakukan pengambilan darah vena sebanyak 4 ml. Setelah darah didapatkan, segera dipindahkan pada tabung 1 dan tabung 2, masing-masing sebanyak 2 ml. Darah pada tabung 1 dibiarkan membeku selama 30 menit, lalu disentrifus dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit. Sedangkan darah pada tabung 2 langsung disentrifus dengan kecepatan 1000 rpm selama 15 menit. Darah akan terpisah dengan serum. Tahap analitik dilakukan pembacaan trigliserid dari sampel serum pada alat. Tahap pasca analitik dilakukan pembacaan dan pencatatan hasil kadar kolesterol dan trigliserida. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat penelitian pada tahap pra-analitik
yaitu spoit 5 ml, tourniquet, kapas alkohol 70%, kasa kering steril, plester steril, sarung tangan, wadah tahan tusukan, tabung reaksi, rak tabung reaksi, sentrifus pada tahap analitik yaitu mikrotub, kuvette, clinipet, tip kuning. Bahan yang digunakan yaitu serum dan reagen trigliserida khusus anti-analizer produk Horiba ABX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Dwi Arianti, NIM 1831452011154. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar trigliserida, yaitu yang pertama usia. Semakin tua seseorang, maka terjadi penurunan berbagai fungsi organ tubuh, sehingga keseimbangan kadar trigliserida darah sulit tercapai. Akibatnya, kadar trigliserida cenderung lebih mudah meningkat. Yang kedua, penyakit hati. Hati merupakan tempat sintesis trigliserida, sehingga penyakit ini dapat menurunkan kadar trigliserida. Yang ketiga, gaya hidup. Aktivitas olahraga yang kurang minum air yang mengandung mineral, nikotin, asap rokok, alkohol, serta makan yang kurang teratur mengakibatkan peningkatan kadar asam lemak bebas menjadi lebih tinggi. Yang keempat, kadar hormon dalam darah. Hormon tiroid menginduksi peningkatan asam lemak bebas dalam darah, namun menurunkan kadar trigliserida darah. Yang kelima, diet tinggi lemak. Lemak yang diserap makanan akan disintesis oleh hati dan jaringan adiposa yang nantinya harus diangkut ke berbagai jaringan dan organ untuk digunakan dan disimpan. Selanjutnya itu metode pemeriksaan trigliserida. Metode pemeriksaan trigliserida banyak digunakan di laboratorium pada saat ini, yaitu metode enzimatis kolorimetri atau GPOPAP atau disebut dengan gliserol perioksidase fosfat acid. Dengan metode ini, trigliserida akan dihidrolisis dengan enzimatis menjadi gliserol dan asam bebas. Dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya menggunakan spektrofotometer. Metode pemeriksaan trigliserida yang dijadikan sebagai standar pemeriksaan di laboratorium klinik yaitu metode spektrofotometri. Hal ini disebabkan karena pemeriksaan